Pada bulan Agustus tahun 1870, Mary Jane atau dikenal juga sebagai Alice lahir dari pasangan petani miskin di Charlotte yang bernama Oren dan Mary Hyde. 2 tahun kemudian, pada bulan Juli tahun 1872, adik laki-laki Alice yang bernama Henry atau dikenal juga sebagai Hilly lahir. Oren adalah seorang duda tua yang menikahi Mary Hyde yang jauh lebih muda darinya. Dari pernikahan sebelumnya, Oren memiliki seorang putra yang bernama Horace Meeker, tetapi Horace telah berumah tangga dan tinggal di rumahnya sendiri. Pada tahun 1874, Oren meninggal dunia dan istri mudanya dianggap tidak layak mengasuh kedua anaknya yang masih kecil karena dia memiliki karakter yang buruk dan pemarah. Alhasil, Alice dan Hilly dikirim ke lembaga pertanian miskin oleh pengawas kaum miskin di Charlotte yang bernama Joseph Barton. Lembaga pertanian miskin di pedesaan mirip dengan rumah kerja Victoria yang menyediakan tempat tinggal bagi para manula, penyandang cacat, dan orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau tidak punya tempat lain untuk dituju. Kondisi lembaga ini sangat kumuh dan memiliki peraturan yang keras. Pengawas di lembaga ini diizinkan mencambuk penghuninya atau tidak memberi makanan kepada penghuninya yang melakukan pelanggaran sebagai hukuman. Setelah tinggal selama 4 tahun di sana, Joseph merasa jika lebih baik mengirim Alice dan Hilly untuk diasuh oleh saudara tirinya, Horace. Hilly dikenal sebagai anak yang berperilaku baik, tetapi Alice dikenal sebagai anak pembangkang. Berbeda dengan saudaranya, Alice sering mendapat hukuman. Dia dipukuli, dibiarkan kelaparan, dan sering mendapat masalah. Salah satunya terjadi pada tahun 1877 atau tahun 1878 ketika Alice menuduh penghuni lembaga pertanian miskin yang lain telah melakukan pelecehan kepadanya. Jaksa negara bagian telah mewawancarai orang tersebut, tetapi jaksa membebaskannya karena dia yakin jika Alice telah mengarang cerita pelecehan tersebut. Joseph juga memiliki pendapat yang sama. Dia menganggap Alice sebagai anak yang bermasalah. Joseph kemudian mengirim surat kepada Horace yang berisi permohonan agar Horace berkenan mengasuh kedua adik tirinya hingga mereka cukup dewasa untuk bekerja. Joseph juga menawarkan uang sebesar $50 kepada Horace. Horace juga seorang buruh tani miskin yang sering berpindah-pindah tempat tinggal untuk mencari pekerjaan. Dia telah menikah dengan Emmeline Lucy Meeker yang juga terlahir dari keluarga petani miskin. Emmeline adalah anak ketujuh dari 12 bersaudara yang lahir pada bulan Juni tahun 1838 di Bar dari pasangan Asa dan Phoebe Bates. Sejak kecil, Emmeline telah menjalani hidup yang serba kekurangan sehingga dia harus bekerja keras membantu perekonomian keluarganya. Tidak jarang, Emmeline mengerjakan pekerjaan di ladang yang cukup berat bagi seorang remaja wanita, seperti mengangkat hasil panen yang berat melalui jalan yang cukup jauh untuk dijual. Emmeline masih berusia 18 tahun ketika dia menikah dengan Horace. Di awal pernikahan mereka, Emmeline mengikuti suaminya dari satu kota ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Pada tahun 1858, putri pertama mereka yang bernama Nellie lahir ketika mereka tinggal di Plainfield. Pasangan itu kemudian membeli sebidang tanah di kota itu yang kemudian mereka tukarkan dengan tanah lain untuk mereka tinggali saat anak kedua mereka yang bernama Cecil lahir pada tahun 1859. Setahun kemudian, mereka menjual tanah itu dan memutuskan untuk kembali ke Bar. Di sana, Horace bekerja sebagai buruh tani, sementara Emmeline tinggal di rumah saudara perempuannya bersama anak-anaknya. Pada tahun 1861, putra mereka yang bernama Almond Lewis lahir, tetapi pada bulan Oktober di tahun yang sama, putri kedua mereka, Cecil, menderita penyakit difteri dan meninggal sebelum ulang tahunnya yang kedua. Saat itu, Amerika sedang berperang dan Horace memutuskan untuk mendaftar di infanteri Vermont ke-6. Tentu saja, Horace berharap ini dapat membuat perekonomiannya semakin membaik. Dia pergi selama bertahun-tahun, meninggalkan Emmeline membesarkan anak-anaknya sendirian dan mengerjakan pekerjaan pertanian di tanah milik ayahnya. Namun pada bulan Mei tahun 1864, Horace diberhentikan dan dipulangkan karena menderita epilepsi serta luka yang tidak disebutkan.
dia terpaksa kembali menjalani kehidupan sebagai buruh tani. Sayangnya, kesehatan Horace tak kunjung pulih dan justru semakin parah. Pada tahun 1870-an, Horace mulai mengalami masalah pendengaran. Awalnya, dia kehilangan fungsi salah satu telinganya, kemudian menjalar ke telinga lainnya, hingga Horace hanya dapat membaca gerak bibir orang lain atau kata-kata yang ditulis di sebuah papan yang terus dibawanya. Penyebab hilangnya pendengaran ini tidak diketahui, tetapi kemungkinan terkait dengan kekurangan gizi parah atau penyakit menular seperti sifilis, yang banyak diderita oleh para prajurit saat itu. Horace menghabiskan uang pensiunnya untuk menggadaikan pertanian Delini di sebelah barat Duxbury Corner. Saat itu, Nelly yang telah berusia 21 tahun tinggal di dekat bar, sedangkan Almond yang berusia 17 tahun tetap tinggal di rumah untuk membantu Horace mengelola pertanian. Almond bersekolah di sekolah sahabat Waterbury dan dikenal sebagai pemuda yang kurang cerdas dan sedikit religius, sedangkan Emmeline dikenal sebagai wanita yang mudah marah dan kasar di daerah tersebut. Pada tahun 1879, Emmeline yang berusia 40 tahun tampak jauh lebih tua dari umurnya. Dia memiliki tubuh yang kurus kering dan lesu karena terus menjalani hidup yang serba kekurangan. Di awal tahun itulah, Horace menerima surat dari Joseph. Karena Horace juga hidup kekurangan, dia merasa dengan menerima tawaran Joseph dapat sedikit membantu keuangan keluarganya. Apalagi, pada abad ke-18, uang sebesar $50 adalah uang yang cukup besar. Hilly memang masih muda, tetapi dia dapat mengemudikan alat pembajak dengan baik, sedangkan Alice sudah cukup umur untuk membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Horace juga telah sakit-sakitan dan membutuhkan bantuan untuk mengerjakan pertaniannya. Dia akhirnya setuju untuk merawat Alice dan Hilly. Pada tanggal 5 Mei tahun 1879, Joseph membawa Alice dan Hilly ke rumah Horace di Waterbury. Alice tidak membawa banyak barang, dia hanya membawa beberapa barang miliknya sendiri, seperti topi yang diberikan oleh sepupunya dan cangkir porselen kecil dari ibunya. Setibanya di sana, mereka disambut baik oleh Horace, tetapi tidak oleh Emmeline yang justru sangat marah dengan kedatangan mereka. Emmeline masih dapat menerima Hilly, tetapi dia sangat tidak menyukai Alice. Apalagi masa muda Alice jauh lebih indah daripada masa muda Emmeline yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan berat di pertanian. Ketidakadilan itu menumbuhkan amarah dan kebencian kepada Alice. Emmeline menganggap jika Tuhan tidak adil karena telah mengambil putrinya, Cecil, tetapi menyelamatkan gadis nakal seperti Alice. Semakin hari, kemarahan Emmeline semakin besar dan berubah menjadi kebencian. Bahkan, Emmeline memanggil Alice dengan sebutan nenek, meskipun Alice memanggil Emmeline dengan sebutan ibu. Ladang pertanian Delini yang ditempati oleh Horace dan keluarganya mencakup lahan seluas 50 hektar di sisi Duxbury dan 2 rumah yang terpisah sejauh 400 meter. Pada musim semi tahun 1879, Horace dan keluarganya tinggal di salah satu rumah, sedangkan rumah yang lain disewakan kepada Charles Armington dan putrinya, Jenny, yang berusia 15 tahun. Tentu saja, keluarga Charles dapat melihat dengan jelas ke rumah keluarga Horace. Jenny dapat melihat Alice dan Hilly berangkat ke sekolah setiap pagi. Terkadang, dia dapat melihat Emmeline yang memarahi Alice. Pada suatu malam setelah memotong jerami, Jenny mendengar jeritan Alice diikuti oleh suara tongkat yang dipukulkan pada tubuh seseorang. Charles juga pernah menyaksikan Emmeline memukul Alice berulang kali dengan batu, dan dia terus melakukannya meskipun Alice telah menangis dan memohon. Emmeline tampak melatih Alice dengan keras dan akan menghukumnya tanpa ampun jika Alice bertindak tidak sesuai keinginannya. Seorang tetangga bernama Harvey Henry juga pernah menyaksikan beberapa insiden pelecehan yang dilakukan Emmeline kepada Alice selama musim panas dan musim gugur tahun 1879. Saat itu, Emmeline memukul Alice dengan tongkat, mencengkram lehernya, menarik rambutnya, dan mengejarnya dengan tongkat pemukul. Emmeline bahkan mengancam akan mencambuk Alice hingga dia tewas jika Alice berani membuat masalah. Suatu pagi, sekitar pukul 8, seorang pria Waterbury bernama Clive Strack keluar dari rumahnya dengan membawa kapak untuk menebang kayu. Tetapi dia terhenti
karena mendengar keributan dari rumah Horace di seberang sungai. Clifford melihat Alice berada di luar bersama Emmeline yang terus memukul kepala dan bahu Alice dengan gagang sapu. Clifford memanggil istrinya keluar dan mereka bergabung dengan tetangganya, Richard Thorndyke, hanya untuk menonton kekejaman itu dan mereka tidak melakukan tindakan apapun. Pada pertengahan September tahun 1879, keluarga Charles meninggalkan Duxbury untuk tinggal di Northfield. Tetapi sebelum berangkat, Charles telah mengajukan pengaduan tentang kekerasan yang dialami Alice kepada Dewan Juri Agung kota itu, yang bernama Willard Atkins. Namun, Atkins memilih untuk tidak ingin terlibat dan tidak mengambil tindakan apapun. Pada musim dingin tahun 1879 atau 1880, Alman yang berusia 18 tahun telah berani mengambil keputusan untuk menukar properti Duxbury dengan pertanian yang lebih besar di Waterbury. Dia juga membuat kesepakatan sementara dengan Joseph Somerville dari Duxbury Corner untuk mengambil alih pertanian Somerville di desa tersebut hingga perdagangan Waterbury selesai. Meskipun banyak orang menilai Alman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, namun ini menunjukkan jika Alman sebenarnya cukup pandai dalam mengambil keputusan, meskipun pada akhirnya Alman telah ditipu. Kedekatan Alman dengan ibunya, Emmeline, tentu membuat Alman memiliki rasa kebencian yang sama kepada Alice. Alman menilai Alice sebagai gadis yang tidak baik dan sulit bergaul. Alman pasti tahu tentang pemukulan yang dilakukan Emmeline, tetapi tampaknya dia tidak peduli. Hanya sedikit yang memperhatikan keluarga Horace, sampai akhirnya keluarga itu pindah ke Duxbury Corner. Di tempat barunya, Horace mempekerjakan putra Joseph Somerville yang bernama Nathan sebagai buruh harian. Meskipun Nathan menghabiskan sebagian besar waktunya di lumbung, tetapi terkadang dia juga mampir ke rumah. Suatu ketika, Nathan pergi ke rumah dan melihat Alice sedang bermain dengan kucingnya di halaman rumah. Sedangkan Emmeline tampak berbicara dengan kesal kepada Alice tentang kamar yang ditempatinya. Alice sangat senang membaca buku bergambar, dan suatu hari, ketika Alice ingin mengganti bukunya, Emmeline menyuruhnya keluar untuk menumpuk kayu di gudang. Alice pun pergi untuk melakukan perintahnya. Dia selalu menuruti perintah Emmeline, seolah-olah dia ketakutan. Mirisnya, Nathan mengaku tidak pernah melihat Alice memiliki mainan atau hiburan apapun. Hanley dan keluarganya yang menempati rumah di seberang Somerville Farm sering memperhatikan Alice berdiri di jendela dan hanya melihat anak-anak bermain di halaman rumah. Putrinya yang berusia 10 tahun bernama Myrtle pernah mengajak Alice untuk bermain bersamanya, tetapi Alice hanya diam, seolah-olah Alice mengetahui jika Emmeline tidak akan mengizinkannya. Banyak orang di desa itu mengomentari tubuh Alice yang kurus dan kecil. Berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya, di sana Emmeline tidak dapat memukul Alice dan menghukumnya dengan leluasa karena keluarga Hanley terus mengawasinya dan banyak warga yang merasa kasihan kepada Alice. Dengan terpaksa, Emmeline menahan amarahnya kepada Alice. Hari-hari berlalu dan kebencian Emmeline semakin dalam. Alman kemudian menyarankan untuk mengirim Alice kembali, tetapi itu tidak mungkin karena Horace telah mengambil uang yang ditawarkan kepadanya. Horace berjanji untuk merawat anak-anak sampai mereka dewasa, dan Alice baru berusia 9 tahun. Untuk menangani masalah ini, Horace kemudian keluar kota untuk mencari orang tua yang ingin mencari anak angkat. Usaha Horace berhasil, karena pada bulan April tahun 1880, George Turner yang tinggal di Duxbury Corner, sekitar 91 meter dari Somerville Farm, mendatangi Horace untuk menyatakan jika dia ingin membawa Alice. Dia mengaku jika istrinya butuh bantuan di rumah, dan anak kecil seperti Alice tidak akan menjadi masalah baginya. Pada hari Kamis tanggal 22 April, George kembali berbicara dengan Horace dan mengonfirmasi bahwa keluarganya memang tertarik untuk membawa Alice. Namun pada hari Sabtu tanggal 24, Emmeline memberitahu Nathan, Alman, dan Horace jika Alice telah pergi. Dia menjelaskan jika Alice kabur pada malam hari dengan cara menyelinap keluar melalui jendela saat penghuni rumah sedang tidur. Horace seketika teringat dengan George dan rencana yang telah dibuat untuk membawa Alice. Horace segera menghubungi George, berharap dapat menemukan Alice, tetapi hasilnya nihil karena George sendiri belum pernah melihat Alice.
Namun anehnya, seluruh keluarga tersebut tampak tenang. Alice mungkin tersesat, kelaparan, dan kedinginan, tetapi tidak ada satupun keluarga Horace yang berusaha memberitahu pihak berwenang atau melakukan pencarian. Sebaliknya, mereka tetap melakukan tugas-tugas rutin mereka di pertanian. Justru tetangga mereka, keluarga Hanley, yang merasa khawatir dengan kondisi Alice dan terus mengawasi lingkungan sekitar, berharap dapat melihat tanda-tanda keberadaan Alice. Pada hari Minggu, Tuan Hanley menanyai Horace yang mengaku tidak melihat Alice sejak Jumat malam. Gadis itu telah hilang selama 36 jam, namun keluarganya tidak melakukan apapun untuk menemukannya. Hal ini membuat keluarga Hanley marah dan curiga. Mereka memberitahu tetangga, dan berita itu segera menyebar ke Waterbury hingga ke telinga tetangga Horace, yaitu Jacob Foss. Foss adalah juri agung untuk wilayah Duxbury setelah masa tugas Atkins selesai. Pada Senin pagi, Foss datang ke rumah Horace dan memohon untuk melakukan pencarian Alice. Karena keluarga itu miskin, Foss menawarkan untuk membayar biaya pencarian, tetapi Emmeline tidak ingin melakukannya dengan alasan jika kepergian Alice atas kehendak dirinya sendiri. Dia menganggap jika mencari Alice justru akan membuat Alice marah. Beberapa jam kemudian, Foss kembali ke rumah Horace dengan ditemani oleh Tuan Hanley. Foss sekali lagi mendesak keluarga Horace untuk melakukan pencarian, tetapi mereka tetap menolak meskipun berbagai tawaran uang diberikan. Tuan Hanley dan Foss mulai menyadari ada yang tidak beres, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mencari nasihat hukum di kantor pengacara E.F. Palmer dan William P. Dillingham. Investigasi jelas diperlukan, dan para pengacara menyarankan mereka untuk memanggil wakil syarif Frank Atherton. Sebelumnya, ketika berita mengenai hilangnya Alice dan kurangnya empati keluarga Horace menyebar di lingkungan tersebut, beberapa warga maju untuk menyatakan kesaksiannya. Pada Kamis malam, Almond terlihat datang ke kandang kuda milik Tuan Bates di Waterbury untuk menyewa kuda dan kereta yang akan digunakan pada hari Jumat malam. Keesokan harinya, setelah pukul 8 malam, Almond terlihat kembali ke Waterbury dan mengunjungi toko obat milik Tuan Carpenter untuk membeli strychnine. Ketika Almond ditanya untuk apa dia membeli strychnine, Almond menjelaskan jika strychnine tersebut untuk tikus di peternakannya. Dari toko Carpenter, Almond berjalan ke kandang kuda Tuan Bates untuk mengambil kereta yang disewanya. Tuan Bates mengikat kuda betina hitamnya dan menyiapkan kereta terbuka. Kepada Tuan Bates, Almond menyatakan jika dia akan berkendara menuju Stow di sepanjang sungai Little dengan kereta tersebut. Karena Tuan Bates merasa Almond akan membutuhkan makanan untuk perjalanannya, dia kemudian mengisi tas Almond dengan gandum dan jagung sebelum mengizinkannya pergi. Almond kemudian pergi dan baru mengembalikan kereta kuda itu 7 jam kemudian. Kepada Frank, Tuan Hanley dan Foss menceritakan semua kesaksian warga tersebut dan rumor yang beredar bahwa Almond membeli strychnine di toko obat pada Jumat malam. Frank bersama dengan Palmer kemudian segera bertindak, meninggalkan kantor hukum untuk melakukan penyelidikan. Pukul 8 pada hari Senin tanggal 26 April, deputi ditugaskan untuk menemukan Alice yang hilang sejak Jumat malam.